Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah yang kaula hormati, alhamdulillah monggo tansah kula therakaken ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten dalu menika panjenengan sedaya telasan kula tasih pinaringan nikmat iman, nikmat Islam, saha nikmat sehat sempat sehingga kita saged nindakaken salat Isya alhamdulillah kanthi berjamaah kalajengaken pengaosan rutin setiap Selasa malam Rabu materi utawi nggih materi fikih ibadah. Mugi sedaya ibadah ingkang sampun kita tindakaken pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam kunjuk dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, lan mugi kanthi sholawat menika benjang wonten yaumil akhir kita sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pilih nanti kemawon nggih satu pekan yang lalu nggih kurang lebih kita sampun nindakaken salah setunggaling ibadah agung khususipun wonten bulan Zulhijjah nggih menika ibadah udhiyah utawi ibadah kurban. Mugi-mugi ingkang kalau ingin nindakaken ibadah kurban utawi ibadah udhiyah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan yang lebih baik. Lan mugi ingkang dereng nggih, ingkang dereng nindakaken ibadah kurban, mugi-mugi untuk tahun yang akan datang diberikan kemampuan dan juga kemauan. Diberikan apa? Kemampuan dan juga kemauan untuk melaksanakan ibadah udhiyah atau ibadah kurban. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken nggih. Ini materi terakhir untuk bab iktikaf yang kemarin sempat 2 kali pertemuan nggih. Bab iktikaf kita lewati terlebih dahulu untuk membahas tentang fikih udhiyah atau fikih kurban. Alhamdulillah kemarin kita sudah bahas fikih udhiyah. Sekarang kita kembali lagi bahas tentang fikih iktikaf. Oke. Iktikaf. Kita masuk pada perkara-perkara yang dimakruhkan, perkara-perkara yang dibenci ketika melaksanakan iktikaf. Yang pertama adalah ihdharul mabi fil masjid. Jual beli di masjid. Ya. Jual beli di masjid. Ya. Nah, sekarang jual beli ini online. Terus iktikaf kalian dodolan online. Ini termasuk perkara yang makruh. Ya, perkara yang makruh. Ya kelihatannya enggak jualan. Jualannya lewat HP saniki. Alhamdulillah payu. Terus saya iktikaf. Nah, termasuk ini ya, termasuk jualan lewat online ini termasuk. Ya. Ya, ini perkara yang dibenci, perkara yang dimakruhkan. Ya. Karena ya masjid ya tidak digunakan untuk tempat jual beli. Ya, masjid ini bukan toko, ya, bukan toko. Kalau sekarang masjid bukan toko online. Nah kan kalau kita
kembali pada pembahasan dulu tentang bab ahkamul masajid, hukum yang berkaitan dengan masjid. Sampai-sampai Rasulullah SAW ya, beliau mengatakan dalam sebuah hadis ya, idza ra'aitum man yabi aw yabta' fil masjid faqulu lahu la arbahahu tijarataka. Kalau engkau melihat orang melaksanakan transaksi di dalam masjid, maka katakanlah muka-muka rugi. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis ya, riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i ya. Nah, ini hadis ini menunjukkan ya larangan melakukan transaksi ya ataupun melakukan akad, baik itu akad jual beli ataupun akad sewa ya. Yang boleh itu akad di masjid itu akad nikah, nah itu boleh ya, nah, boleh. Nah ini ya bahkan sebagian ulama mengatakan sampai derajat haram ya, ulama Hanabilah sampai mengatakan derajatnya haram, bukan hanya sekedar makruh tapi juga ya, sebagian ulama mengatakan haram. Nah, ini tidak boleh ya. Artinya untuk hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, untuk hari ini ya sangat mudah sekali karena hampir semua transaksi ini ya melalui HP ya. Hampir transaksi itu ya melalui HP, baik menjual maupun membeli. Nah, itu tidak diperkenankan ya. Bayar utang di masjid. Saya nek ketemu nek masjid. Nah, ketemu nek masjidnya. Baiknya tidak ya, baiknya tidak dilakukan di dalam masjid karena masjid dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti bisa kita lihat lagi di bab ahkamul masajid, hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid itu tidak boleh. Nah, sama ini juga al-ittijar, tijar itu ya jualan, tijaroh itu sama ya. Jadi jual beli ini tidak diperkenankan karena ini malah nanti menyibukkan ya, malah mboten fokus ibadah, fokusnya malah dodolan online. Lho ketoke itikaf ya, duduk paling depan neng cekelane HP tibake napa jualan online. Alam bisawab. Nah niku perkara yang dimakruhkan. Kemudian selanjutnya adalah asumtu diam. In i'tiqaduhu qurbatan. Kalau menganggap bahwa diam itu merupakan salah satu bentuk ibadah. Terus i'tikaf ten masjid diam saja, tidak ngomong. Kalau meyakini bahwa dia diam saja itu sebagai bentuk ibadah, gitu. Ya ada kalanya bicara, ya ada kala bicara. Karena apa? Ya karena diam ini merupakan puasanya ahlul kitab, ya. Diam ini merupakan puasanya ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Ya Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani itu kalau mereka berpuasa, ya mulutnya juga berpuasa, tidak ngomong. Tidak ngomong ya mboten ngomong. Nah, diam saja. Nah ini. Jadi diam di sini kalau menganggap bahwa diam itu merupakan sebagai bentuk ibadah. Nah, maksudnya ngeten. Nek iktikaf niku harus diam. Nah, itu menganggap sebagai bentuk ibadah berarti ya kurang lebih seperti itu. Maka yang demikian adalah perkara yang makruh. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya, disibukkan dengan perkara-perkara yang itu bukan termasuk dalam bentuk ibadah. Napa mawon bentuk ibadah ngobrol. Iktikaf malah ngobrol
cerita dewi, ya malah disibukkan dengan kegiatan lain. Padahal kalau kita ingat ya penjelasan kemarin ya bahwa iktikaf itu adalah kegiatannya menyibukkan diri ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu tilawah, baik itu sholat, baik itu sholawat, baik itu mempelajari ilmu ya, baik itu mengucapkan kalimat thayyibah, apa saja itu semua adalah bentuk ibadah. Nah, maka makruh, hukumnya makruh ya ketika iktikaf ya melakukan hal-hal yang selain perkara ibadah seperti ya tadi cerita sendiri, banyak ngobrol. Nah, ini termasuk perkara-perkara yang dimakruhkan dalam iktikaf. Salajengipun Bapak Ibu rahimakumullah, mubtilatul iktikaf, pembatal iktikaf. Kalau menawi tadi itu adalah perkara yang dimakruhkan, makruh itu perkara yang dibenci, yang sebaiknya tidak dilakukan, maka selanjutnya adalah mubtilat, pembatal. Maksudnya pembatal pripun? Ya iktikafnya dianggap batal. Nanti nggih. Iktikafnya dianggap batal. Lah nanti kalau iktikafnya batal pripun? Lah nanti tinggal dilihat iktikafnya iktikaf apa. Kalau iktikafnya adalah iktikaf wajib, mesti kimatan nggih. Iktikaf wajib niku iktikaf napa? Contohnya iktikaf nazar. So, aku nek mari, aku arep iktikaf. Nggih, 10 hari di masjid. Nah, ternyata batal. Maka kalau iktikaf itu adalah iktikaf wajib, maka dia wajib mengqadha, mengganti. Wajib mengqadha, diganti ya di hari yang lain ya. Adapun kalau iktikafnya adalah iktikaf tatawwu, iktikaf sunnah, kalau iktikafnya batal pripun? Ya tinggal dia nanti memperbaharui niat. Nanti seumpami ketika iktikafnya kok batal, lajeng maka dia ya berniat lagi ya, melakukan niat lagi untuk iktikaf. Lah napa kemawon ya hal-hal yang bisa membatalkan iktikaf ingkang sepindah nggih menika al-khuruj, yakni keluar masjid. Karena iktikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid atau di masjid, maka yang membatalkan adalah al-khuruj duna udhrin syar'iyyin, tanpa adanya udzur syar'i. Iktikaf kok nyun sewu tiba-tiba kemudian keluar masjid padahal mboten enten keperluan ingkang mendesak, maka yang demikian membatalkan iktikaf. Adapun kalau itu karena suatu hajat, suatu keperluan, seumpami ya keperluannya adalah untuk mencari makan atau minum, nggih, enten mbok pilih ten masjid menika dereng enten kepanitiaan iktikaf. Maka kalau ada orang kemudian iktikaf di masjid, nah kemudian untuk sahur ataupun untuk buka tidak ada yang menyediakan, maka dia keluar untuk mencari makan, untuk mencari sahur, untuk mencari untuk berbuka, maka yang demikian tidak membatalkan iktikaf. Lah bagaimana kalau tidak membatalkan iktikaf? Ya sudah, berarti dia nanti tinggal melanjutkan. Itu nggih. Nah, berarti dia nanti tinggal melanjutkan. Atau karena suatu hajat, qadhaul hajah. Nah, kados mriki, kamar mandinya di luar, mbok pilih kamar mandinya di luar. Padahal urgen ya, urusan belakang niki kalau sudah datang ini tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Nah, sempun kebelet ngeten mboten saged diganggu gugat. Maka kalau kemudian ya di dalam masjid ya tidak ada kamar mandi, atau seumpama airnya macet, tidak ada air ya, maka kemudian dia keluar untuk melakukan buang hajat, qadhaul hajah, maka yang demikian tidak apa-apa. Terus yang membatalkan
Iktikaf adalah keluar masjid ya tanpa ada sebab yang syar'i ya. Kal khuruj li bai'in au syira'in, seperti keluar masjid untuk melakukan jual beli transaksi. Nah, seumpami wah ora oleh dodolan ning masjid. Akhirnya napa? Akhirnya medal. Ya, keluar masjid, transaksinya di luar. Ya sama. Ya. Waduh. Ning masjid iki ora oleh dodolan ya. Kodaruah jualannya jualan online. Akhirnya keluar masjid ya untuk melakukan transaksi. Nah, ini juga termasuk pembatal iktikaf. Ini maka tidak diperbolehkan. Lah nek batal bagaimana? Ya sudah, nek batal kalau itu tadi nggih menawi iktikafnya adalah iktikaf napa? Tatawwu, berarti tinggal memulai niat lagi. Gitu nggih. Tinggal memulai niat lagi. Lajeng ingkang nomor kali al-jima'. Nah, ini saya udah habis pikir juga nggih. Al-jima'. Hubungan suami istri. Iktikaf kok malah hubungan suami istri ini. Terus ya nanti pikir ya. Wa al-jima'u walau kana fi ra'yil jumhur nasiyan. Lali nek yang baik iktikaf. Nah, pulang lali iktikaf malah melakukan hubungan suami istri. Nah, ini menurut jumhur ini membatalkan ya, meskipun dia itu lupa atau mukroh ya, mukrohan itu dipaksa ya, lailan au naharon, baik di malam hari atau siang hari, litahrimihi fil iktikaf bil ijma ya. Para ulama sepakat bahwa melakukan hubungan suami istri ini termasuk membatalkan iktikaf ya. Ini menurut ijma, kesepakatan ulama. Dalilnya apa? Dalilnya wonten surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, kan yang paling atas, ukhilla lakum lailatas yamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Lah di tengah-tengah ayat itu ada wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid ya, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, dan janganlah engkau tubashiruhunna, mubasyarah. Lah para ulama di situ menyebutkan mubasyarah itu adalah melakukan hubungan suami istri. Melakukan hubungan suami istri ini membatalkan iktikaf. Nah, nek seumpami Mas, bapaknya iktikaf, ibu setiap sore atau setiap subuh nganter untuk bekal. Yo, sewu, suwera ketemu kangen, ya, tidak sampai melakukan hubungan suami istri, Bu, boleh mencium, ya, membatalkan iktikaf atau tidak? Ya, para ulama mengatakan tidak membatalkan iktikaf, kecuali kalau ya menciumnya ini dibarengi dengan syahwat. Ya, ini sebagaimana dikiaskan dalam ibadah sholat. Ya, karena pernah Rasulullah SAW ya, ketika beliau iktikaf ya, rambut beliau itu disisiri oleh istri beliau. Ya, ini menunjukkan yang demikian tidak apalah. Maksud wala tubashiruhunna, dan janganlah engkau menggauli mereka. Maksudnya di sini adalah mencampuri mereka, adalah melakukan hubungan suami istri. Lah, ini tidak boleh. Para ulama bersepakat ya bahwa pembatal puasa adalah melakukan hubungan suami istri. Nah, mungkin sebagian bertanya-tanya, lah yo kok bisa? Ini masjid lu. Nah, pikirannya kan mungkin seperti itu. Melakukan hubungan suami istri kok bisa? Lah, bisa saja. Seperti yang awalnya keluar itu karena udzur syar'i. Kan itu nggih.
Seumpama mungkin iktikaf rumahnya deket. Nih, ditunggu-tunggu kok ora neng sing ngirim bekal nih. Waduh lah, engko aku sahure piye? Waduh lah, aku engko bukane piye? Akhirnya dia pulang untuk mengambil bekal. Nah, kan yang demikian boleh. Lah kok tekan ngomah malah kebablasan. Maka yang demikian menjadikan iktikafnya batal. Yang awalnya dia keluar dari masjid itu karena ada udzur syar'i, ya, lah kok malah kebablasan sampai ya tadi ya melakukan jima, maka yang demikian ya membatalkan puasa. Terus orang pikir, lah mosok ning masjid kok iso kumpul bojo terusan ning ngendi gone kan itu. Maksudnya kasusnya bisa saja seperti itu tadi. Awalnya keluar rumah ya udzur syar'i. Ya, kemudian barangkali dia pulang untuk mengambil bekal ya, atau ada satu keperluan. Nah, maka kok sampai melakukan hubungan suami istri, lah ini tidak membatalkan puasa. Kemudian di sini disebutkan pula dalam Al-Wajiz fi Fiqh Islam, al-inzal fi halatil mubasyarati bi syahwatin kal qublah. Napa niki nggih bahasane kok inzal itu, mohon maaf, meskipun tidak melakukan hubungan suami istri, barangkali tadi mergo kangen, akhirnya mungkin istrinya nganter bekal, kemudian kok mencium. Nah, menciumnya ini dikarenakan juga ada syahwat, ya, sampai akhirnya keluar mani. Nah, ini termasuk membatalkan, ya. Inzal itu, mohon maaf ya, inzal itu keluar mani, ya, inzal itu keluar mani, ya, baik itu tadi ketika mencium disertai dengan syahwat. Nah, ini termasuk ya membatalkan iktikaf. Meskipun tidak sampai melakukan hubungan suami istri. Dalilnya apa? Wala tubasyir, ya tadi ayat 187 Al-Baqarah tadi. Nah, terbahasnya seperti itu. Okay. Kemudian selanjutnya adalah ar-riddah, murtad. Ini kok bisa ya murtad? Ya murtad. Iktikaf nang masjid bareng murtad ini. Riddah ini adalah murtad. Ya, murtad itu berarti keluar dari Islam, ya, keluar dari Islam, ya, karena dia barangkali melakukan pembatal Islam, ya, melakukan pembatal Islam. Maka yang demikian adalah membatalkan iktikaf. Islami waon batal oleh iktikaf. Orang kalau murtad itu Islamnya batal. Lainnya Islamnya batal ya berarti termasuk amalan-amalannya juga batal. Wonten surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala ngendika ayat yang ke-65, lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka amalan-amalanmu la yahbatanna, akan hilang. Ya, amalannya akan batal. Nah, ini terus ya, bukan hanya iktikaf, amalan yang lain, ibadah yang lain juga menjadi batal. Ya, kalau dia murtad. Ya. Ya. Wa idza atal ilal Islam, ya, iktikaf murtad. Nah, setelah murtad kemudian masuk Islam lagi. Baru murtad masuk Islam lagi. La yuqdi indal jumhur targhiban lahu fil Islam. Maka kalau dia pernah nazar iktikaf wajib. Seumpama nggih, ada orang nazar niat iktikaf. Berarti kan iki iktikafin apa wajib. Bar niku ternyata nalika iktikaf dereng selesai niku iktikaf 10 hari. Lah kok murtad?
Padahal tadi nek iktikafnya iktikaf wajib kedah di qadha. Lah maka kalau orang yang demikian ketika iktikaf dia murtad kemudian masuk lagi Islam, apakah dia wajib mengqadha? Ya. Maka menurut jumhur la yuqdi, tidak perlu mengqadha, targhiban lahu fil Islam. Ya, nggih supados napa nggih? Ya, untuk targhib kajenge ngamalaken syariat-syariat menika kajenge semangat. Ya, nah, termasuk amalan yang lain termasuk sholat. Ya. Ada orang riyen agamane Islam, lajeng murtad ngantos berapa tahun, habis itu Islam lagi. Lah iki salat yang ditinggalkan ketika murtad niki harus diqadha napa mboten? Ya, maka menurut jumhur tidak perlu targhiban lil Islam, ya, agar dia ya targhib itu napa sih? Ya, semangat, memberikan semangat ya dalam mengamalkan agama Islam. Wajib. Aku yang murtad 10 tahun, berarti ninggal ke sholat 10 tahun. Qadha sholatmu 10 tahun. Waduh. Ya wis nek ngono ora sida mlebu Islam meneh. Nah, malah balik meleh malah. Nah ini. Nah itu nggih. Nah ini menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanabilah wa yajibu alaihil qadha. Sedangkan menurut Hambali ya, mazhab Hambali mengatakan wajib orang yang tadi murtad ya kemudian pernah nazar untuk iktikaf, maka dia wajib untuk mengqadha. Salajengipun Bapak Ibu rahimakumullah as-sukru naharon, mabuk. Ya, mabuk. Mabuknya ini ya mabuk ya. Bukan mabuk karena kok masuk angin bareng kok muntah-muntah mabuk, mboten ya. Ya as-sukru, sukru itu ya karena dia mabuk. Naharon di siang hari wa kadza lailan, dan juga malam hari. Ya. Lah ya iktikaf kok ya iso mendem ning masjid kan ya. Itu nggih. In ta'ammadahu ya indal jumhur ya. Nah, apa ini ta'ammud ya, sengaja. Orang di masjid kok ya iktikaf kok mabuk ya. Ya, satu dia berdosa ya, karena masjid ini tempat untuk beribadah bukan tempat untuk bermaksiat. Yang kedua iktikafnya batal ya, iktikafnya batal. Nah ini tidak boleh ya. Sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, ngemutaken riyen nggih kita sampun bahas bab ahkamul masjid, hukum-hukum yang terkait dengan masjid. Terus memang masjid ini adalah satu tempat yang memang perlu diistimewakan. Ya, berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Ya. Masjid ini adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, tidak boleh digunakan untuk ya berbuat maksiat, tidak boleh, ya. Nah ini, terus kalau ada kemudian orang iktikaf kok sampai mabuk, ya. Nah, itu satu dia berdosa karena ya menggunakan masjid untuk bermaksiat. Kemudian yang kedua iktikafnya batal. Kemudian yang keenam adalah al-ighma wal junun tawilani. Ighma, pingsan ya, orang iktikaf tiba-tiba pingsan ya, wal junun atau gila ya, tiba-tiba iktikaf ngono itu kumat. Ini kumat obate telas ngoten niki, bar niku kumat. Tawilani apabila waktunya jangkanya panjang. Nah, pingsan kok ngantos sehari seumpama ya. Kalau pingsannya pingsan hanya sebentar saja atau gilanya ya sebentar saja. Gilanya kok sebentar itu ya mungkin barangkali ya sok pedot sok nyambung ngeten niku. Lah maka nalika pedot terus kok pedote suwe ngeten niku, berarti yang demikian membatalkan iktikaf ya. Al-ighma wal junun tawilani wa yubtilul iktikaf. Ini yang keduanya ini adalah membatalkan iktikaf. Ya karena apa? Ya karena akalnya hilang.
Termasuk orang gila kan akalnya hilang. Dan orang yang hilang akal, akalnya hilang itu dia bukan ahliyah dalam ibadah. Ya. Rufi al-qalam, ya. Pena itu diangkat, ya, dari 3 kelompok. Maksudnya pena diangkat dari 3 kelompok itu amalannya mboten dicatat. Salah satunya adalah, ya, orang yang hilang akal. Jadi kalau ada orang gila, ya amalannya mboten ditulis, mboten dianggap, gitu ya, amalannya tidak dianggap. Nah, terus nih al-ighma wal junun at-tawilani, ya, pingsan ataupun gila yang waktunya panjang. Nah, ini yang membatalkan iktikaf. Karena tadi, ya, karena hilang akalnya. Salajengipun Bapak Ibu rahimakumullah niki kagem ibu-ibu menawi enten ingkang iktikaf nggih menika al haidu wan nifas, ya. Haid, ya, haid atau nifas, ya. Haid niku berarti napa pengertian haid itu adalah darah, ya, itu yang keluar pada setiap bulannya. Kalau nifas, ya, ba'dal wiladah, ya, darah yang keluar, ya, disebabkan karena melahirkan. Nifas itu karena sebab melahirkan ataupun wiladah. Nah ini, maka ya batal. Pas iktikaf lagi khusyuk ibadah, lah kok malah eneng tamu, maka ya iktikafnya batal. Lajeng ten mriki disebutkan juga al-wuku fi kabiratin, melakukan dosa besar, ya. Di sini melakukan dosa besar, kal ghibah, ya. Ghibah niku ngrasani. Ning masjid ngrasani, ndak boleh. Ning masjid ndak boleh ngrasani. Wal qadzaf itu menuduh orang berzina, ya. Hati-hati ini. Qadzaf ini termasuk dosa besar, ya. Menuduh orang lain berzina ini termasuk dosa besar, ya. Kalau tidak ada bukti tidak boleh. Ini harus hati-hati. Kalau hadzuf qadzaf itu orang yang melakukan qadzaf, menuduh orang lain berzina, nah itu bisa dihukum cambuk. Nih, pernah nggih kula nate nyritakaken kisahnya sinten? Imam Malik bin Anas. Masih ingat ketika ada seorang perempuan yang memandikan jenazah. Nah, kemudian yang memandikan jenazah mengatakan apa? Ya, wanita. Mohon maaf kalau saya baca di biografi 4 imam madhab itu berapa banyak kemaluan ini melakukan zina. Wah, tiba-tiba kemudian tangannya ini nempel. Terus kemudian ada kisahnya Imam Malik. Nah, itu namanya qadzaf. Wah, itu hukuman itu. Tiba-tiba tangannya itu nempel. Berarti menuduh orang yang sudah meninggal ini melakukan berbuat zina. Oh, itu bahkan orang yang sudah mati, ya? Orang yang sudah mati dituduh melakukan zina. Maka tiba-tiba tangan orang yang memandikan jenazah itu nempel di tubuhnya jenazah. Oh, bingung ini, ya. Maka ya dari pihak keluarga kok lama sekali, ada apa, ya? Ternyata tangannya nempel. Wah, lah terus pripun nih? Ada yang mengatakan, ya udah bagian tubuh si mayat dipotong. Wah, pihak keluarga mboten trimo. Wah, lah nek ngono tangannya yang memandikan dipotong, wah, lagi piye terusane, ya? Nah, ini karena qadzaf itu tadi. Maka kemudian dipanggilkanlah Imam Malik, ya, bin Anas. Ada apa? Imam Malik ketika melihat seperti itu, wah, ini mesti ada sesuatu ini. Kemudian Imam Malik mengatakan, apa yang kamu ucapkan? Ya. Nah, kemudian orang yang memandikan tadi mengatakan, aku telah mengucapkan ini dan ini. Wah, ya itu. Maka Imam Malik mengatakan, cambuk. Ya, qadzaf itu menawi mboten 80 kali napa 100 kali ya. 80 atau 100 saya lupa. Akhirnya dicambuk. Maka setelah dicambuk itu,
bisa lepas. Nah ini hati-hati. Qadzaf ya, itu termasuk dosa besar. Mula hati-hati harus menjaga lisannya. Nah ini termasuk kabir, ya, al-kabair ini termasuk dosa besar. Nah ini menurut madhab Maliki ya, ini orang yang melakukan dosa besar seperti ghibah. Ya, ghibah niku ngrasani. Nek menawi wonten Al-Qur'an disebutkan orang ghibah itu kan seperti memakan bangkai saudaranya. Ya. Seperti memakan bangkai saudara, makan bangkai. Maka terus kanibal. Kanibal itu ya. Ini termasuk dosa besar. Lah menika terus ini pembatal iktikaf niku tadi ya. Yang pertama adalah keluar masjid tanpa udzur syar'i, kemudian adalah jima, melakukan hubungan suami istri, kemudian yang ketiga adalah inzal, keluar mani ya, karena mungkin mencium atau apa yang disertai dengan syahwat. Kemudian selanjutnya adalah riddah murtad. Kemudian mabuk ya mabuknya karena minum atau mungkin mabuk karena obat-obatan yang lain. Ya, kadung kecanduan ya. Barangkali ada orang yang kecanduan. Mungkin orang nek kecanduan itu kan dereng sakit lepas dari obat-obatan. Wah, arep tobat ngeten nggih. Tobaté arep iktikaf ya, karo sangune sangu obat-obatan ngeten niku. Ya, nalika ajeng kumat ngeten niku. Maka yang demikian iktikafnya batal. Kemudian pingsan ya. Pingsan dan juga gila. Kemudian haid dan nifas, dan terakhir adalah melakukan dosa besar. Hukmul i'tikaf idza fasada. Lah terus bagaimana hukumnya i'tikaf apabila i'tikafnya batal? Nggih. Terus bagaimana i'tikaf kalau i'tikafnya batal? Ittafaqal ulama ala annal i'tikafal wajib kal mangdur yajibu qada'uhu. Para ulama fuqaha bersepakat kalau i'tikafnya adalah i'tikaf wajib, maka i'tikafnya harus diqadha. Nanti nggih? Tadi ini para ulama sepakat. Illa fi hali riddah, kecuali ya batalnya disebabkan karena murtad ya. Jadi tadi pembatal-pembatal yang kita sebutkan tadi, kalau dilakukan pada iktikaf wajib maka dia wajib mengqadha. Ya. Adapun wa amal iktikaf at-tatawwu, adapun iktikaf tatawwu niku, jadi sunnah itu bahasanya ada yang mengatakan sunnah, ada tatawwu, ada nafilah. Ini semuanya adalah ya hampir-hampir sama. Tatawwu, nafilah dan juga sunnah. Fala qadha fihi biqat'ihi, maka tidak wajib mengqadha. Lah terus bagaimana? Ya cukup dia memperbarui niat. Wallahu a'lam bishawab. Habis nih bab iktikaf nggih. Terus namung bahas makruhat ya, perkara-perkara yang dibenci dan juga perkara-perkara yang membatalkan iktikaf. Makaten Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kawula aturaken wonten dalu menika nggih, terakhir pembahasan iktikaf